Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ketua kelasnya menyiapkan berdoa dulu. Siap gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak berdiri dulu ya. Semuanya berdiri. Ibu. Ya, silakan rapikan baju kalian. Ya, roknya yang perempuan jilbabnya ya menutup. Sudah? Ya. Ya, silakan sekarang dicek di bawah meja ada sampah tidak? Tidak ada. Tidak ada. Ya, sekarang sudah siap ya? Ya. Ya, duduk kembali. Baik, sebelum dimulai Ibu presensi dulu ya. Ibu. Novi, Hadirah. Yuliana, Hadirah. ya, Mariana, Hadirah. ya, masuk semua ya. Ibu. Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ada sedikit motivasi untuk kalian. Nah, kalian ini kan sekarang sudah SMP ya. Nah, kalian ada kesulitan gak sih untuk membagi waktu? Ada. Ada, Bu. Ibu ada tipsnya. Yang pertama itu kalian itu harus membuat Jadwal. nah, seperti ini sekarang misalkan dari pagi jam 7 sampai jam 12 siang itu kalian sekolah. Nah, nanti setelah pulang sekolah kalian itu mau ngapain dulu? Mau main dulu atau mau kerjain tugas dulu? Tidur. Mau tidur dulu ya? Tidur. Ya, tidur dulu tapi jangan lama-lama ya. Nah, itu dibuat list, to-do list gitu. Nah, nanti kalau ketika kalian sudah selesai mengerjakannya itu kalian Tang. centang. Nah, ketika sudah dicentang terus di satu hari itu kalian bisa menyelesaikan semua tugas. Nah, kalian juga berikan reward ke diri kalian. Misalkan dengan liburan atau main. Nah, itu salah satu reward buat anak-anak muda seperti kalian. Jadi, ketika kalian kesusahan membagi waktu baik di organisasi, yang ikut OSIS atau dewan penggalang, nah itu bisa dibuat do list ya, lakukan list seperti itu. Jadi jangan lupa untuk membagi waktu kalian sebaik mungkin. Nah, seperti itu. Nah, materi sebelumnya ada yang masih ingat tentang apa? Bersuci. Bersuci. Nah, bersuci dari apa? Hadas dan najis. Ya. Siapa yang ingat perbedaan hadas dan najis? Ya, Mbak Novi, silakan. Najis yaitu kotoran yang membuat terhalang beribadah kepada Allah. Ya, kemudian kalau yang hadas, Hadas adalah keadaan seseorang yang menjadikan atau tidak bisa sholat. keadaan dia. Kalau najis itu kotorannya. Lah, kalau hadas itu keadaan. Itu perbedaannya ya. Nah, sekarang ada yang tahu kita mau belajar apa? Tidak. Belum baca ya? Belum, Bu. Ya. Sekarang tema kita kali ini yaitu indahnya kebersamaan dengan Bersih. berjamaah ya. Nah, sekarang coba buka buku paketnya dulu ya, halaman 49. Dibaca dulu ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, sudah selesai ya. Ibu. Nah, kita ini mau belajar tentang sholat jamaah dan munfarid, betul sekali. Nah, sebelum kita masuk, ada yang mau bertanya dulu dari materi yang dibaca tadi? Ada yang mau bertanya? Belum. Belum ada? Belum. Ya, belum ada ya. Baik, sekarang Ibu mau kalian membentuk kelompok ya. Ibu. Ya. Kelompoknya 3-3. Ya, ini 3 kelompok 1 ya. Ini 3 kelompok 2. Oke. Oke. Nah, sekarang diskusikan di kelompoknya itu kan ada 3 anggota. Nah,
ada satu anak yang kebagian sholat berjamaah, yang satunya sholat munfarid, dan yang ketiga itu halangan-halangan dalam mengerjakan sholat. Nah, nanti dibagi ya per anak itu, fokus ke satu subtema itu ya. Ya, sekarang diskusikan dulu. Mbak Yuliana, jangan mainan terus ya. Ayo diskusi dengan kelompoknya. Kelompok 1 Mbak Novi sudah selesai? Belum. Ya, diselesaikan dulu ya. Oke, cukup, sudah selesai? Sudah ya. Sekarang coba yang kebagian sholat berjamaah siapa? Ya, Yuli. Yang kelompok ini Mbak Novi ya. Oke, sekarang silakan menggabungkan diri. Ya, di sebelah kanan terserah ya. Yang lainnya yang kebagian sholat munfarid sebelah sana ya. Oke, yang terakhir mengumpul lagi. Ya. Sekarang coba kalian sampaikan ke kelompok yang sekarang ini. Apa sih kurangnya materi kalian? Kemudian kalian juga bisa sharing ke teman kalian hasil diskusi yang tadi di kelompok awal. Ya, sekarang diskusi lagi ya. Ya, Bu. Ya, sudah? Sudah, Bu. Ya, oke. Sekarang semuanya kembali ke kelompok masing-masing ya. Iya, Bu. Ya, coba sekarang siapa yang mau mempresentasikan tadi? Ya, Mbak Novi silakan. Tentang sholat berjamaah. Oke, yang pertama tentang sholat berjamaah. Ya, silakan. Sholat berjamaah kan harus ada imam. Nah, Ya. syarat-syarat menjadi imam itu yang pertama mengetahui syarat dan rukun serta perkara yang membatalkan. Ya, Terus terus. kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lainnya. Kemudian yang keempat, berakal. ya, Yang kelima, balik. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Yang ketujuh, seorang laki-laki. Perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua. ya. Dan yang terakhir, tidak sedang bermakmum kepada yang lain. Ya, Mbak Novi baca ya. Iya, baca. Ya, nggak apa-apa. Nanti pasti kalau sudah dibaca paham. Oke, betul sekali dari Mbak Novi. Ada yang lainnya? Tidak ada ya? Tidak. Tidak ada. Baik. Ya, sekarang Ibu akan memberikan tambahan materi dari kekurangan yang tadi sudah dipresentasikan. Nah, sekarang Ibu ada gambar di sini. Nah, ini gambar apa, anak-anak? Sholat berjamaah. Nah, dari gambar ini kalian bisa mengamati kira-kira apa sih yang bisa kalian simpulkan dari gambar ini? Soal berjamaah berarti dilakukan lebih dari Satu ya, orang. lebih dari satu orang. Kemudian Ada imam. ya, ada imam di paling depan. Kemudian kalau yang ini Tidak ada imam. tidak ada imam karena ini namanya Munfarid. ya, sholat munfarid atau sholat sendiri. Ya. Jadi kalau sholat munfarid itu tidak jadi imam juga tidak jadi makmum. Ya, betul sekali. Nah, selain tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Novi, ada juga syarat menjadi makmum. Nah, syarat menjadi makmum itu yang pertama harus berniat menjadi makmum. Kemudian mengikuti gerak-gerik Imam. ya. Kemudian tempat berdiri makmum itu tidak boleh Sejajar. sejajar dengan Imam. Ya, betul, dengan imam. Kemudian tidak boleh mendahului ya, Imam. sebanyak 2 kali. ya 2 kali Rukun. rukun ya, rukun ya Mbak Yuli. Ya, kemudian kalau yang tidak boleh makmum itu siapa ke siapa? Laki-laki ke perempuan. Ya, betul sekali, laki-laki ke perempuan ya. Mbak Novi pintar sekali ya.
Ya, tepuk tangan untuk Mbak Novi. Ya, kemudian sekarang tata cara menjadi imam. Tadi seperti yang digambar, imam berdiri di Paling paling depan. depan. Kemudian imam juga harus berniat menjadi Imam. Nah, terus yang ketiga, mengucapkan takbir dengan Keras. selain takbir apa saja yang diucapkan keras oleh imam? Fatihah. Al-Fatihah, Salam. salam yang pertama, yaitu yang wajib. Kemudian surat Surat pendek. Kemudian dalam pergantian ya kulut juga. Dalam pergantian Ruku. rukun. Rukun. Itu kan dia selalu membaca takbir kan di setiap pergantian. Nah, itu juga harus dibaca ke. Keras. Sekarang tata cara menjadi makmum. Ya, makmum itu membaca Al-Fatihah setelah. Setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Iya, jadi ketika imam sedang membaca Al-Fatihah, jadi kita harus Mendengarkan. mendengarkan. Ya, betul sekali. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah itu makmum berlaku apa? Membaca amin. Amin. Amin dengan Keras. ya. Ya, sekarang faktor-faktor yang menjadi penghalang. Ini spidolnya. Faktor penghalang sholat berjamaah, ada yang tahu? Tidak. Tidak. Ya, yang pertama itu hujan yang sangat lebat. Ya, lebat deras. Deras sama lebat? Keras dan lebat. Hujan deras. Kemudian yang kedua, Sakit. Ya, sakit. Apabila ketika kita berangkat mau berjamaah itu malah menambah rasa sakit. Ya. Ya. Kemudian ada juga ketika ingin membuang Hajat. hajat. Ingin Buang hajat. ya atau BAB atau apa? ya. Jadi ketika sudah di ujung tanduk ya, itu lebih baik dibuang terlebih Dahulu. ya, daripada harus berjamaah tapi tidak konsentrasi ya, ditahan kan jadinya tidak konsentrasi ya. Yes. Betul. Kemudian ada lagi juga ketika ada angin ya, angin topan atau angin apapun yang sangat kencang. Ada angin. Kemudian yang terakhir itu ketika ada bau ya, tak sedang misalkan kita itu habis makan apa ya, Pete. terus Jengkol. jengkol ya, jengkol ya, itu ketika sudah bau banget berarti lebih baik kita tidak usah berjamaah, karena itu nanti kan malah mengganggu jamaah yang Lain. ya, seperti itu ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ya, sudah paham ya? Insya Insya Allah. Allah. Baik, kita sekalian sama ibu. Ya, jadi kesimpulannya sholat berjamaah itu lebih baik dari sholat Sendirian. atau sendirian. Kemudian sholat berjamaah itu lebih dari Satu orang. Kalau munfarid itu Satu orang. orang. Tidak jadi makmum juga tidak jadi Imam. Ya, betul sekali. Nah, coba perbedaan derajat antara sholat berjamaah dengan sholat munfarid. Berapa derajat? 27 derajat. Ya, 2 derajat. Jadi sangat jauh ya. Ya. Lebih baik kita bersolat berjamaah, sholat berjamaah ya di Masjid. lebih baik di masjid. Kalau tidak bisa ya bisa di rumah dengan keluarga Sendiri. Ya. Begitu ya materi kali ini. Yuk.
Ya, sebelum Ibu tutup, tugas yang tadi ya, yang kelompok tadi itu silahkan kalian membuat video sholat berjamaah subuh ya. Sholat berjamaah nanti ada yang jadi imam. Kalau yang putri semua, ya gak apa-apa, yang putri salah satu jadi imam juga ya. Nanti videonya dikirim ke email Ibu. Begitu? Ibu. Ya. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi